Demikian juga rizki atau rezeki, energi itu juga energi ya, semua ada getaran masing-masing, getaran energi. Nah kalau kita rezeki dan keberlimpahan memiliki getaran pada masing-masing frekuensinya. Mau tahu? Simak wawancara saya dengan Mas Didi AGP. Saya Gandar Pranoto dalam Cermin. Halo Mas Di. Salam damai, salam cahaya. Salam cahaya. Tadi Mas Gandar Pranoto ya. Oke Mas. Selamat kenal Mas Gandar Pranoto, teman damai, salam cahaya. Saya mewakili teman-teman nih, ada beberapa pertanyaan tentang damai dan saya akan tanya langsung ke Mas Didi ya. Ya, pertanyaan yang pertama nih Mas. Apa makna dari damai sendiri? Apa sih makna dari damai itu sendiri? Pertanyaan pertama itu. Terus yang kedua, bagaimana wujud dari kedamaian yang sejati? Bagaimana wujudnya dari kedamaian yang sejati? Nah, terus yang ketiga, penyebab seseorang sulit berdamai dengan diri sendiri itu apa gitu? Itu yang ketiga ya. Penyebab seseorang sulit berdamai dengan diri sendiri. Apa itu penyebabnya sehingga seseorang sulit berdamai dengan diri sendiri? Ini pertanyaan dari kumpulan beberapa teman-teman yang menanyakan hal ini. 3 itu dulu Mas, mohon dijawab. Semoga memuaskan teman-teman semua. Oke, monggo Mas Di. Tadi ada pertanyaan yang pertama, aku sebagian catat makna damai ya. Buatku makna damai itu ada 2, satu yang berkaitan dengan ciri di fisik maupun makna damai yang ada di perasaan. Nah kalau kita bicara yang ciri di fisik ya Mas ya, orang ini pasti tidak tergesa-gesa, tidak mengejar sesuatu, tidak memburu sesuatu, tapi juga tidak tergesa-gesa, tidak diburu sesuatu juga. Jadi tidak memburu sesuatu dan tidak diburu sesuatu. Terus orang itu udah pasti tidak sedang berkelahi, nggak sedang berkelahi, tidak sedang berebut sesuatu, tidak sedang berperang dan gitu, tidak sedang saling serang, tidak dalam sebuah perdebatan yang sengit ya, terus tidak dalam arena sebuah pertandingan ataupun kompetisi, apakah itu kompetisi yang sifatnya fisik. Ya, ini Pak, kita bicara fisik ya, apakah olahraga keras, kekerasan martial art ataupun fight yang sifatnya fight atau lari dan lain-lain yang arena pertandingan yang berkompetisi. Itu yang dalam kaitannya dengan fisik. Terus tenang secara fisik itu udah pasti tidak banyak bergerak. Jadi yang sama juga seperti orang saat bermeditasi, yaitu sebuah aktivitas yang mengamati diri tanpa aksi. Jadi orang yang meditasi itu pastilah dalam kondisi damai. Paling tidak secara fisik, sebelum masuk ke secara batin, orang itu secara fisik dalam kondisi damai. Ini meditasi buatku singkatan mengenal atau mengawasi diri tanpa aksi. Tanpa aksi. Yang diawasi apa? Yang diawasi tubuhnya untuk tetap tenang, terus pikirannya tidak locot-locotan dan perasaannya segala macam tetap damai-damai aja. Itu secara fisik ya, tidak banyak gerak. Terus bernafas dengan dalam dan temponya lambat. Orang secara fisik pasti yang dalam kondisi damai pasti dia akan berbicara dengan tempo yang lambat, terus berbicaranya tuh tidak dengan nada tinggi. Tempo lambat berarti tidak terburu-buru, tidak dalam intonasi yang tinggi dan tidak dengan dinamika yang keras, tidak ada bentakan, tidak ada yelling apa ya, bentakan dan itu dalam kondisi yang damai. Jadi dia tidak berteriak-teriak, tidak membentak, terus tidak tergesa-gesa dalam bicaranya, temponya stabil biasa, relatif lambat, dan kata-kata yang keluar pun dengan tutur kata yang relatif sopan, teratur, tertata dan tidak kasar dengan tata bahasa yang runut dan baik. Itu pasti orang-orang itu dalam kondisi damai. Lalu hal yang lain adalah orang tersebut bernafas dengan dalam dan tempo yang lambat juga. Jadi nafasnya nggak memburu, tidak tergesa-gesa. Lalu dengan tekanan darahnya pastinya normal untuk relatif masing-masing pribadi.
Itu secara fisik ya. Fisik kalau kita bicara lagi bicara brainwave atau gelombang pikirannya, gelombang otaknya, otomatis gelombang otaknya itu dalam frekuensi alfa, yaitu dari 7 sampai 14 Hz ya, atau dalam gelombang theta yang lebih deep lagi, yang meditatif itu dari 4 sampai 7 Hz. Itu pasti orang-orang yang tenang, damai, pasti gelombang otaknya selalu berada di paling tidak di alfa. Kalau yang baik lagi ke theta ya. Itu yang dalam kondisi secara fisik orang damai seperti itu. Terus makna damai secara perasaan adalah orang tersebut tidak cemas, tidak diburu atau tidak memburu sesuatu ya, secara dalaman tuh batinnya ya, dan pikirannya, tidak ngejar deadline, tidak dikejar deadline, tidak cemas oleh sebuah kondisi, terus tidak khawatir tidak juga ada kekhawatiran apalah memburu sesuatu atau memburu haknya dia. Jadi secara batin dia merasa haknya dirampas orang lain, atau merasa direndahkan orang lain, merasa dilecehkan, ataupun merasa dianggap tidak cerdas oleh orang lain. Biasanya orang kalau tidak menerima sebuah kondisi, dia akan menjadi tidak damai. Nah, pada saat dia bisa menerima hal tersebut dengan baik, otomatis dia dalam kondisi damai. Paling tidak dia sebagai pengamat atas perasaannya sendiri. Damai itu seperti itu, Mas Gandar Pranoto. Tetap tenang dalam menyelesaikan proses tugas dan kewajiban tanpa khawatir tidak diakui atau tidak dihargai. Jadi tenang dalam melakukan proses tersebut dengan damai saja, tidak khawatir tidak dihargai atau tidak khawatir untuk tidak diakui. Terus menerima ikhlas dan legowo segala kondisi yang bakal terjadi. Jadi terhadap sebuah hasil dari sebuah proses itu tenang aja, dia akan sudah mungkin bahasa populernya di kita ikhlas ya, ikhlas atau ya menyerah pasrah pada apa yang terjadi walaupun sudah berusaha sebelumnya. Terus adaptable apa ya, mudah menyesuaikan diri. Dia selalu bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Jadi selalu dia bisa punya solusi untuk menghadapi keadaan-keadaan genting. Dia damai adalah itu. Pada saat dia damai, dia akan bisa keluar mendapatkan saja solusi dari masalah yang mendadak timbul. Apapun itu profesinya, apakah kondisi di suatu panggung pertunjukan ataupun apa di mana ada kegentingan muncul, ada alat yang rusak atau apa, dia bisa mengatasi hal tersebut dengan tenang, dengan tetap bisa menyelesaikan itu karena dia dalam kondisi damai. Jadi selalu mudah beradaptasi terhadap situasi yang di luar kendali, yang berubah mendadak di luar kendali. Damai yang lain secara batin adalah tidak memaksa untuk menunjukkan kemampuan atau memaksakan diri mempertahankan sebuah nilai atau prinsip yang sifatnya subjektif. Jadi banyak orang yang memaksakan diri atau dipaksa oleh sebuah keadaan untuk menunjukkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang ada di kepalanya. Apakah itu mempertahankan sebuah argumen, mempertahankan pendapat, nilai, ataupun sebuah dogma agama atau apapun. Jadi pada saat dia berdebat ataupun mempertahankan nilai-nilai yang dianutnya, yang diyakininya, biasanya itu tidak damai. Tapi untuk damai ya kita harus bisa memisahkan diri, bisa berjarak terhadap hal tersebut. Kita menjadi penonton hingga tetap bisa enak aja ngalirnya jalannya. Ya, masih bisa merasakan sejuknya saat bernafas dalam tempo tempo yang lambat, nafasnya dalam, terus ya seperti itu, merasa sejuk banget nafasnya, enggak, itu berarti dia masih dalam kondisi damai. Itu indikatornya ya, sejuk di dalam dada ya. Kalau dadanya hangat berarti nggak damai. 8. Sabar dan tetap tenang sebagai pengamat atas situasi dan kondisi yang sedang berlangsung, gitu Mas. Terus sabar dan tenang saat haknya dirampas, karena yakin energi atau rezeki hanya berubah bentuk, berpindah tangan sementara. Jadi kalau ada orang bilang tuh bisa rezeki itu nggak akan kemana gitu. Sebenarnya itu bahwa segala sesuatunya itu kan energi ya. Rezeki juga menurutku tuh energi. Jadi dia hanya berpindah bentuk. Seandainya saat ini energinya tuh rezekinya berupa uang, tapi suatu saat nanti rezekinya berupa pengetahuan, berupa kesehatan, berupa pertemanan, berupa
macam-macam hal, berupa kebahagiaan lain yang itu juga yang namanya rezeki. Rezeki bisa berupa rumah, bisa berupa mobil dan segala macam, itu udah pasti kelihatan ya, bisa berupa uang juga. Tapi juga jangan lupa ada pertemanan, ada persahabatan, ada kebahagiaan, seperti itulah. Jadi rezeki itu hanya berubah bentuk dan berubah tempat. Mungkin saat ini energi itu sedang ada di tangan perampas atau belum diserahkan oleh orang yang memegang rezeki kita. Nanti semesta akan mengatur, Tuhan akan mengatur, mengembalikan rezeki itu kepada kita, kepada yang berhak. Yakin aja itu, kalau menurut saya itu. Jadi damai itu adalah suatu kondisi yang sabar dan tenang saat haknya dirampas, karena yakin energi atau rezeki hanya berubah bentuk, berpindah tangan untuk sementara. Ya. Nah, kenapa? Caranya yakin. Selama ini banyak orang sudah mengalami hal yang tak terduga, menerima rezeki itu bisa berupa hadiah dari orang lain, berupa hadiah cuma berupa buah-buahan, rezeki terima kiriman kue, menerima hadiah kucing misalnya, menerima hal-hal lain yang tidak diperkirakan sebelumnya. Jadi kadang-kadang kita luput meneliti, fokus pada hal-hal atau rezeki yang datang ke kita, tapi karena kita selalu berharap pada sesuatu yang belum di tangan. Kalau dari saya sendiri, banyak hal yang tadinya nggak, benda-benda yang sebelumnya ada katakanlah di toko online, hal yang simpel, tiba-tiba benda tersebut sudah ada di sekitar kita, sudah dipakai segala macam. Toko online-nya kayak gini, itu toko online-nya jauh gitu kan, Alibaba misalnya, seperti itu. Tapi tiba-tiba ya udah di kita. Itu seberapa besar kita fokus pada hal baik yang datang pada kita, atau kita fokus pada hal buruk yang pernah kita alami. Jadi seberapa besar kita fokus pada hal-hal baik atau rezeki yang datang ke kita, itu akan men-trigger hal yang lain. Apalagi saat kita bisa mensyukurinya, kita menghargainya dan berterima kasih pada Tuhan bahwa kita sudah menerima hal-hal kebaikan tersebut. Itu yang membuat kita yakin. Tapi memang manusia pun berkelas-kelas, jadi ada yang keyakinannya tinggi, ada yang keyakinannya kurang, dan nggak apa-apa, itu kan warna dari hidup. Memang nggak apa-apa, semuanya nggak apa-apa aja gitu. Untuk kondisi ini nggak apa-apa berkelas, karena tingkat damai pun berkelas-kelas, berbeda-beda. Jadi ada orang yang juga tidak membutuhkan rasa damai. Kenapa? Kita kan lagi damai karena nggak perang gitu. Tapi dia nggak tahu bahwa ada orang lain yang sangat damai sekali. Dan rasa damainya seseorang itu nggak bisa diceritakan. Saya nggak bisa ceritain rasa damai saya kemas pada saat saya kena kondisi yang sangat genting. Mungkin orang lain udah bilang, wah lo kok nggak gila gitu. Tapi ya puji Tuhan, karena kedamaiannya itu tinggi, kita bisa menghandle itu dengan kondisi kesadaran yang tinggi dan tingkat kedamaian tinggi. Jadi orang lain nilainya, lo kok nggak gila sih ngalamin hal begini gitu. Hak lo, rumah lo direbut orang, tapi lo tenang aja gitu. Bini lo diambil orang, kok lo tenang aja, dan segala macam gitu. Dan ada hal-hal yang orang lain nggak mampu ngalamin, tapi bisa ngalamin. Dan ada orang yang bilang, gue nggak butuh damai, gue nggak perang kok. Ya nggak apa-apa, tapi mungkin di belakang kita dia mengeluh terus, di belakang kita dia nggak bisa menghandle situasinya gitu. Banyak hal yang kalau bahasa Betawinya tuh yang buat kita nggak masalah, dia dibikin ribet. Kalau orang Jawa bilang buat kita damai, tentram, adem ayem, dia kemerungsung terus gitu loh mas. Jadi buat orang kita nggak apa-apa, tapi dia kemerungsung terus. Buat kita nggak apa-apa, dia begitu hanya sekedar baca status Facebook orang langsung baper, langsung ribet, langsung uring-uringan. Nah itu tingkat kedamaian yang satu orang dengan orang lainnya berbeda-beda. Oh ya mas, nih tadi jawaban yang nomor 2, apa sih wujudnya damai sejati? Nah wujudnya orang yang damai sejati adalah secara fisik dia pasti tenang, rileks ya, nyaman, nggak tegang. Yang tadi itu napasnya nggak ngos-ngosan, nggak buru-buru, terus bicaranya juga kalem, dinamikanya tidak terlalu keras, terus temponya tidak cepat, tidak
saling berteriak ya, dan nafasnya juga nggak buru-buru. Dan beda ya antara orang marah dengan orang yang apa istilahnya bahagia. Katakanlah host sebuah acara, dia mungkin teriak-teriak dan buru-buru ngomongnya, tapi dia dalam situasi gembira mungkin. Jadi beda antara kenceng, tempo cepat dalam gembira dengan yang sedang marah. Terus bicaranya tetap tenang, tutur bahasa juga biasa, tertata halus dan baik, runut. Banyak senyum, banyak canda. Banyak senyum, banyak canda biasanya. Terus gelombang otaknya tadi yang alfa dan frekuensinya theta. Secara fisik orangnya tampak santai, penyabar, pemaaf, dan tampilannya relatif jauh lebih muda akhirnya dari usianya. Biasanya itu orang-orang damai itu gitu, lebih muda dari umurnya, looknya. Nah ini seru nih, kenapa seseorang sulit berdamai dengan diri sendiri? Kenapa seseorang sulit berdamai dengan diri sendiri? Kalau menurut aku sih kemelekatan pada masa lalu ya. Apakah pada traumanya, kemelekatan pada trauma-trauma, pada luka-luka batinnya, atau kemelekatan pada memori manisnya juga bisa. Itu jadi nggak damai karena merasa dia lebih banyak lihat kaca spion. Sebenarnya kalau kita nyetir mobil kan juga jangan terlalu banyak lihat kaca spion, jangan terlalu banyak nengok ke belakang gitu. Karena kita maju, kita ada di saat ini, kita duduk dalam mobil, kita mau mencapai tujuan, jadi nggak baik juga jalannya maju kok, membahayakan justru buat semua. Jangan terlalu banyak lihat kaca spion. Jadi jangan melekat pada masa lalu, baik pada trauma dan melekat pada memori yang buruk ataupun memori yang indah-indah, Mas. Jangan ada kemelekatan pada ambisi. Jangan ambisius. Kalau orang ambisius jarang yang damai. Terus 3, kemelekatan pada pengakuan yang berlebihan. Jadi saat dia terlalu banyak membutuhkan pengakuan, jadi dia pasti nggak akan damai. Misalnya ada orang nih, Mbak, ada orang yang upload status di IG, di FB atau dimanapun. Pada saat dia terlalu cemas dengan berapa yang like, berapa penontonnya di YouTube misalnya, itu akan menjadikan juga nggak damai di sini. Rasa terus ada persaingan dan rasa terus ada kompetisi. Orang itu pasti kalau saat dia berkompetisi terus-menerus dalam sepanjang hidupnya, dia pasti nggak damai. Capek. Kompetisi bukan berarti yang positif dalam kompetisi nyanyi atau olahraga atau apa ya, tapi lebih ke sini kepada kompetisi seperti saingan sama saudara, sama sepupu, saingan sama kakak, sama adik, saingan sama teman sekelas, saingan sama teman kuliah, saingan sama saingan sama teman kantor, saingan sama yang padahal belum tentu orang kompetitornya itu tidak merasa tersaingi gitu kan, nggak merasa ada saingan. Jadi orang yang nggak tahu ya, yang secara dari kecil sudah terdidik untuk bersaing terus-menerus juga pasti dia nggak akan dapat damai sampai tua ya. Seringkali mereka tuh nggak sadar bahwa mereka memiliki jiwa saingan yang terlalu tinggi ya, yang tidak pada tempatnya, yang berlebihan. Ya, jadi selain merasa terus ada persaingan dan kompetisi dengan siapapun, itu nomor 4 ya. Terus nomor 5-nya, orang-orang yang tidak pernah puas, yang orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang yang tidak ada sabar, itu pasti juga tidak damai. Tidak ada kesabaran. Terus orang-orang yang kurang cinta sama orang yang kurang kasih juga pasti tidak akan damai. Dia nggak punya cinta kasih terhadap hewan peliharaannya, dia nggak punya cinta dan kasih kepada tumbuh-tumbuhan yang dimiliki, apalagi dia nggak punya cinta kasih pada di lingkungan rumahnya ya, ke tetangga, ke keluarga apalagi. Pasti dia juga nggak damai karena ada aja yang membuat dia ribet, kemerungsung ataupun baper, Mas. Terus kurangnya rasa syukur dari orang-orang tersebut membuat tidak damai. Susah. Orang-orang juga yang tidak damai adalah orang yang sulit memaafkan dirinya. Karena semua orang punya kesalahan, punya masa lalu yang menurut masing-masing pribadi gak asik gitu ya, mungkin masa lalunya, dan tidak memuaskan, apakah dalam prestasi akademik, apakah dalam melakukan kesalahan yang dianggapnya dosa dan sebagainya pasti. Dan itu kalau dia tidak bisa memaafkan, dia nggak akan damai, susah akan damai. Orang-orang itu orang-orang yang sulit memaafkan dirinya. Terus ada juga orang yang belum bisa menerima diri saat ini. Paham, Mas?
Setuju. Ya, orang-orang yang ada yang tidak bisa menerima dirinya, jadi pengennya seperti yang terus yang ada di depannya seperti apa gitu. pengen jadi seperti nggak pernah now sebenarnya, nggak pernah hadir kekinian, tidak pernah hadir di saat ini. Dia belum bisa melihat dirinya saat ini, segala kekurangan maupun kelemahannya, jadi dia nggak akan pernah damai. Orang yang satu lagi yang terakhir adalah orang yang belum siap untuk tumbuh. Orang yang belum siap tumbuh saat ini pasti dia nggak damai. Tidak damai itu juga bisa hadir dari orang-orang yang apa namanya, yang merasa kiri kanannya tumbuh. Orang-orang kiri kanannya tumbuh, dia nggak rela, ya apa namanya, kok gue masih di sini aja sementara yang lain tumbuh secara karir, tumbuh secara spiritual gitu. Kayak gitu mas. Tumbuh secara kejiwaan. Jadi ada orang-orang yang tumbuh secara fisik, mungkin tumbuhnya orang lihat tetangga kaya nggak kuat, lihat tetangga naik pangkat nggak kuat, lihat teman sekantor dapat promosi nggak kuat. Jadi sebenarnya lebih banyak iri ya, orang yang nggak siap melihat sekeliling tumbuh itu gitu. Orang lihat apa namanya, orang lain prestasinya bagus, orang lain follower banyak, itu aja bisa bikin nggak damai. Dia followernya dikit di IG nggak damai. Terus banyak hal alasan yang membuat orang tidak menjadi damai. Salah satu itu dia jiwanya tidak tumbuh, padahal sekitarnya tumbuh secara prestasi, tumbuh secara spiritual. Mungkin ada orang lain yang ininya juga menjadi naik ya, apa, tingkat spiritualnya, kesadarannya naik, tapi dia nggak naik. Setuju. Nah sekarang lanjut ke jawaban atas pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5 ya. Kaitannya apa sih antara damai dan sejahtera? Buat saya, saat seseorang dalam kondisi damai, pasti vibrasi otaknya, vibrasi hatinya itu stabil. Dia bisa menguasai dirinya, dia di kesadaran tinggi, dia mindfulness, dia hadir utuh hingga dia bisa mengendalikan diri. Dengan dia mengendalikan diri, otomatis dia bisa berhubungan baik dengan relasi, berhubungan baik dengan rekan bisnisnya, dengan banyak pihak, tanpa harus melukai secara tidak sadar, atau tanpa harus mengeluarkan atau menyatakan statement ataupun pernyataan yang menyinggung atau apapun, atau memberikan keputusan-keputusan yang cerdas yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi orang yang dengan kondisi hati damai, yang gelombang otaknya terkontrol, vibrasi hatinya baik, dalam pengertian dia bisa mengendalikan, dia sebagai master dari dirinya sendiri, dia master dari pikirannya, dia tuan dari perasaannya, dia pasti akan bertutur kata, berbicara dan memutuskan sesuatu itu dengan lebih cerdas secara intelektual maupun cerdas secara emosional kepada orang lain. Dan orang dengan tingkat kesadaran yang tinggi, dengan gelombang hati dan gelombang pikiran yang bersih, yang tinggi, yang maksudnya yang baik ya, otomatis dia akan menarik, membuat nyaman lingkungan. Karena apa? Karena orang-orang itu pasti lebih suka berhubungan dengan orang-orang yang berattitude baik, yang berprestasi baik, yang membuat nyaman, yang membuat damai juga gitu. Orang damai akan menarik orang-orang damai berdatangan. Sama juga rezeki maupun uang itu sebenarnya kan menghampiri orang-orang yang dalam kondisi vibrasi baik, dalam kondisi hati yang baik, orang dengan getaran maupun dia orang-orang yang vibrate, menggetarkan, vibrate apa ya? Memancarkan getaran. Orang-orang yang bervibrasi dan memancarkan gelombang yang baik, yang akan menarik hal-hal baik pula dalam hidupnya. Jadi kalau dia terus selalu transmit, upload data yang buruk, pasti hal-hal buruk pun yang akan menghampiri. Segala sesuatunya di alam ini menurut saya, dan juga udah umum juga sih ya, bahwa semua ada pada getarannya masing-masing, semua ada pada frekuensinya masing-masing. Jadi semua hal tuh pikiran kita juga vibrasi, hati, perasaan kita vibrasi, tubuh kita bergerak vibrasi, kita bicara ada vibrasi yang keluar. Jadi semua ada semua adalah getaran, termasuk juga perasaan kita, dan apa tuh bergetar walaupun tidak terdengar oleh orang lain, tapi ada orang-orang yang dengan pandai pasti, orang-orang yang waskita akan mendengar perasaan kita gitu.
Demikian juga rizki atau rezeki, energi itu juga energi, ya semua ada getaran masing-masing, getaran energi. Nah kalau kita selalu bergetar pada frekuensi yang tidak baik, frekuensi receh katakanlah ya, frekuensi rendah, frekuensi rendahan itu tentu akan mendatangkan hal-hal buruk, hal-hal rendah juga ke diri kita, ke penghasilan kita. Jadi mulailah kita untuk berpikir, berprasangka baik, itu benar seperti yang ada di agama-agama quotes populer ya, berpikir dan berprasangka baik itu menggetarkan energi baik yang akan mendatangkan rezeki ataupun segala macam. Saat kita membuat nyaman orang lain, relasi bisnis, pastilah mereka akan kembali berhubungan dengan kita, tidak menghindari kita. Seperti itu, dan kita fokus kepada hal-hal yang ingin kita capai, yang ingin kita tuju, dan fokus pada hal yang bersifat perbaikan, pada perbaikan vibrasi kita, perbaikan sikap dan tingkah laku kita. Jadi kita tidak fokus pada hal-hal buruk, frekuensi yang aku bilang tadi, frekuensi receh tersebut. Dan mulailah kita kalau ingin sejahtera, ya jadilah kita pembawa damai. Jadilah kita buat dulu diri kita damai, kita berdamai dengan diri kita. Setelah itu baru kita berbagi kedamaian keluar. Nah, yang pertanyaan berikutnya ini pertanyaan nomor 6 tadi Mas ya. Dalam kondisi apakah seseorang itu damai? Kondisi apakah seseorang itu damai? In my humble opinion, saat selalu bersyukur dan berterima kasih atas apapun. Begitu dia bersyukur dan dia berterima kasih atas apapun, pagi makan berterima kasih, minum juga cepluk-ceplukannya tuh disyukurin, alhamdulillah, alhamdulillah, atau apapun kalian menyebutnya. Tapi kita selalu harus bersyukur dan berterima kasih. 2, saat tidak terpaksa dan tidak memaksa. Saat kita tidak memaksa sesuatu ataupun tidak terpaksa atas sesuatu, kita pasti berdamai. Saat menghargai atas apapun, kita juga pasti damai. 4, saat berguna untuk orang lain, kita pasti damai. Untuk orang lain. Saat kita berbagi kasih terhadap hewan, tumbuhan, dan manusia lain, belum minanas, itu pasti kita damai. Saat bermeditasi, meditasi ini olah rasa ya, bisa water meditation, bisa dance meditation, bisa walk meditation atau conventional meditation dan posisi duduk. Itu pasti kita damai saat meditasi. Yeah. Saat mendengarkan musik empowering dan musik meditasi, nah itu damai pasti. Yeah. Lalu saat kita grounding atau kita berkomunikasi dengan tanah pagi atau malam hari, injek kaki kita ke tanah tanpa alas kaki, itu berkomunikasi dengan bumi ya, dengan bumi, itu pasti kita damai, earthing atau grounding. Terus saat kita banyak senyum, banyak ketawa dan banyak bercanda, itu pasti damai. Saat olahraga yang tanpa kompetisi, kita jalan olahraga sendiri, entah jalan pagi, main sepeda atau apapun yang sifatnya tidak kompetisi, tidak bertanding ya, itu pasti damai. Saat olah rasa, nah olah rasa ini kita nari, kita bermusik, menyanyi atau kita melukis, pokoknya berkaitan yang dengan ekspresi keindahan, itu bisa damai. Kita menjalankan hobi kita juga, mensyukuri dan menikmati hobi kita, pasti kita damai. Apapun hobi kita, itu membuat kita damai. 13, saat merawat makhluknya, hewan, tumbuhan, dan pastinya manusia, itu damai. Itu saat berkomunikasi dengannya, dengan Tuhan, dengannya yang di dalam, dan bukan meminta ataupun memerintahnya, kita damai. Pada saat kita memerintah Tuhan, kita minta maksa, minta ini, minta itu sama Tuhan, pasti kita malah jadi nggak damai. Boleh minta, tapi tidak maksa. Saat punya kondisi dan situasi, saat bisa memaafkan itu membuat kita damai, membuat kita plong, membuat kita lega ya, karena kita memendam sesuatu kemarahan itu juga tidak anget. Ingat seseorang anget, ingat ini anget, ingat itu, jadi semakin banyak angetnya, semakin nanti frekuensinya kita nggak tinggi-tinggi, nggak naik-naik, nggak tumbuh. Saat menerima kondisi udah, saat bisa memaafkan dan mampu meminta maaf. Walaupun bentuk memaafkan dan meminta maaf ini tidak harus bertemu langsung pada orangnya, kita bisa lewat, di saya ada teknik yang namanya love meditation yang saya sering jalanin sama keluarga, sama Mbak Indi juga di rumah Mas. Jadi seperti itu. Lalu saat bisa memaafkan dan meminta maaf, saat bisa mengenali apa yang membuatnya tidak damai dan bisa menghindarinya. Mengenali apa yang membuat kita tidak damai, yang di luar yang saya sebut di atas, itu pasti kita juga bisa menghindari. Kalau kita bisa menghindarinya, kita damai. Kayak gitu. Lalu yang nomor 7. Apakah damainya seseorang hanya berlangsung sementara? Nah ini pertanyaan bagus.
bagaimana cara membuat damai berlangsung selamanya? Jawabanku juga sebenarnya singkat ya. Jawabannya adalah kondisi dan tingkat damai seseorang berbeda-beda. Tadi udah disinggung, dan bisa berubah-ubah. Jika ingin damai permanen, lakukan hal-hal yang di atas. Yakni satu, yang tadi selalu bersyukur dan berterima kasih atas apapun. Dua, saat menghargai atas apapun. Saat berguna untuk orang lain. Saat berbagi kasih. Saat bermeditasi. Saat mendengarkan musik empowering dan musik meditasi. Saat grounding. Saat bisa mengenali apa yang membuatnya tidak damai dan bisa menghindarinya. Lalu saat banyak tersenyum, saat tertawa, saat bercanda, olahraga, olah rasa, bersyukur, menikmati hobi, saat merawat makhluk, tumbuhan, dan lain-lain, saat berkomunikasi dengannya dan bukan meminta ataupun memerintah. Itu yang membuat damai. Gitu loh. Jadi lakukan itu buat damai. Nah, ini adalah versiku. Mungkin saja ada perbedaan yang pastinya bisa saling melengkapi ya Mas Gandar Pranoto, Mbak Indi, mungkin ada perbedaan versi, tapi semoga perbedaan versinya tetap saja saling melengkapi dan membuat kita tetap damai. Meningkatkan kadar kedamaian kita di hati masing-masing. Itu sih. Makasih banyak pertanyaan-pertanyaannya. Mas Gandar Pranoto, makasih. Mbak Indi, makasih. Mas Didi. Salam damai. Salam cahaya. Salam damai. Salam cahaya.